Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bimbingan konseling anak usia dini yang diampu oleh Ibu Azizah Uswatun Hasanah AM SPDI MPDI yang dibuat oleh Fatimah Zahara NIM 1802187. Yang pertama yaitu pertemuan kedua yaitu pengertian bimbingan konseling. Secara etimologi, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance yang berasal dari kata kerja to guide yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Menurut Silvercomb, bimbingan membantu individu untuk lebih mengenali berbagai informasi tentang dirinya sendiri. Sedangkan pengertian konseling secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu consilium dengan atau bersama yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari selan yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Menurut Carl Rogers, seorang psikolog humanistik terkemuka, berpandangan bahwa konseling merupakan hubungan terapi dengan klien yang bertujuan untuk melakukan perubahan self atau diri pada pihak klien. Nah, dapat disimpulkan bimbingan dan konseling adalah upaya pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada anak didik agar dapat memahami dirinya sehingga sanggup mengarahkan diri dan bertindak dengan baik sesuai dengan perkembangan jiwanya. Nah, bimbingan dan konseling pada anak usia dini dapat diartikan sebagai upaya bantuan yang dilakukan guru atau pendamping terhadap anak usia dini agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak tersebut. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling anak usia dini. Terkait dengan asas dan prinsip bimbingan dan konseling pada anak usia dini, Shaudih menjelaskan bahwa pada pelaksanaan pelayanan bimbingan untuk anak usia dini perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Yang kedua yaitu bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. Yang ketiga yaitu bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Yang keempat, bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Yang kelima, kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik motorik, kecerdasan sosial maupun emosional. Yang keenam, bimbingan harus dimulai dengan mengenal atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan anak. Yang ketujuh yaitu bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Yang kedelapan, dalam menyampaikan permasalahan anak kepada orang tua, hendaknya menciptakan situasi aman dan menyenangkan sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahpahaman. Yang kesembilan, dalam melaksanakan kegiatan bimbingan hendaknya orang tua diikutsertakan agar mereka dapat mengikuti perkembangan dan memberikan bantuan kepada anaknya di rumah. Yang ke-10, bimbingan dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki guru atau pendamping sebagai pelaksana bimbingan. Bila mana masalah yang terjadi perlu ditindaklanjuti, maka guru pembimbing harus mengkonsultasikan kepada kepala sekolah dan tenaga ahli. Yang ke-11, bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. Pertemuan ketiga yaitu tujuan dan ruang lingkup bimbingan konseling. Tujuan bimbingan konseling yaitu menurut Syaidah dan Agustin, adanya layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini dilakukan untuk membantu anak agar
lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya, mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak, mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak, menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk masuk ke lembaga pendidikan pada jenjang selanjutnya. Selain itu, bimbingan konseling yang dilakukan dapat memberikan pandangan maupun pengertian terhadap orang tua untuk membantu orang tua agar mengerti, memahami, dan menerima anak sebagai individu, membantu orang tua mengatasi gangguan emosi pada anak yang ada hubungannya dengan situasi keluarga di rumah, membantu orang tua mengambil keputusan dalam memilih sekolah bagi anaknya sesuai dengan taraf kemampuan kecerdasan, fisik, dan inderanya, memberikan informasi kepada orang tua untuk memecahkan masalah kesehatan anak. Suatu bimbingan konseling diberikan untuk semua anak, tidak hanya kepada anak yang bermasalah. Pemberian bimbingan yang baik akan memberikan hasil yang baik pula dari suatu proses yang dilakukan. Bimbingan yang dilakukan harus mencakup seluruh aspek perkembangan anak, yang meliputi nilai agama dan moral, kognitif, bahasa, kecerdasan sosial emosional, fisik motorik, serta keterampilan atau seni anak. Selanjutnya yaitu ruang lingkup bimbingan konseling, yaitu layanan bimbingan di lembaga pendidikan anak usia dini merupakan bagian dan penunjang yang tak terpisahkan dari keseluruhan kegiatan pendidikan di lembaga pendidikan prasekolah ini, dan mencakup seluruh tujuan dan fungsi bimbingan. Ditilik dari tujuan dan materinya, lingkup layanan bimbingan di TK mengutamakan penekanan pada kegiatan sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu bimbingan pribadi sosial. Bimbingan pribadi sosial ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi sosial dalam mewujudkan pribadi yang mampu menyesuaikan diri dengan bersosialisasi dengan lingkungan secara baik. Bimbingan dan konseling ini dapat membantu anak dalam memecahkan masalah-masalah pribadi sosial. Yang kedua yaitu bimbingan belajar. Bimbingan belajar dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pendidikan melalui kegiatan belajar sambil bermain yang mencakup perkembangan kemampuan dasar dan pembentukan sikap dan perilaku. Yang ketiga yaitu bimbingan karir. Bimbingan yang membantu anak dalam perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah-masalah karir, seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan dan pengembangan karir, penyesuaian pekerjaan, dan pemecahan masalah-masalah karir yang dihadapi secara sederhana. Pertemuan keempat yaitu faktor yang mempengaruhi pendidikan anak usia dini dan relevansinya dengan permasalahan anak usia dini. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi pendidikan anak usia dini yaitu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal itu berasal dari dalam individu dan bersifat bawaan atau genetik atau natur. Sedangkan eksternal itu berasal dari luar individu dan terdiri dari lingkungan atau nurture. Nah, faktor internal ini dipengaruhi oleh genetik, faktor yang diturunkan oleh orang tua yang menentukan warna rambut, kulit, ukuran tubuh, jenis kelamin, kemampuan intelektual, dan emosi. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal yaitu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lingkungan sangat penting dalam mempengaruhi tipe belajar anak usia dini seperti cahaya, suara, suhu, kebisingan, dan model kelas. Yang kedua yaitu faktor sosial, merupakan faktor yang mendorong anak usia dini dalam berkomunikasi antar teman sebaya dengan cara memberikan kegiatan secara berkelompok yang terdiri dari beberapa anak agar menumbuhkan sikap sosial yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu faktor emosional. Emosi anak sangat berhubungan dengan motivasi.
Motivasi sangat dibutuhkan dalam meningkatkan minat belajar anak, karena motivasi setiap anak berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu faktor fisik. Orang tua harus mempersiapkan fisik anaknya ketika proses pembelajaran, seperti menyiapkan makan dan minum yang sehat dan bergizi, serta tidur yang cukup dan tidak terlalu malam. Sebagai guru juga harus memperhatikan waktu istirahat yang cukup dan memberikan kesempatan anak untuk bergerak agar anak tetap aktif. Yang terakhir yaitu faktor metode yang terpadu. Metode yang dipilih seharusnya metode yang menarik dan memberikan pengalaman yang bermakna bagi anak usia dini, dan tidak lupa memperhatikan lingkungan dan kondisi anak usia dini dalam memilih metode yang terpadu agar proses pembelajaran lebih efektif dan efisien. Yang kelima yaitu karakteristik permasalahan pada perkembangan fisik motorik, kognitif, dan sosial emosional pada anak usia dini. Yang pertama yaitu permasalahan pada perkembangan fisik motorik. Dijelaskan oleh Rusda Kosto dan Sri Mariati, dalam perkembangan fisiknya tidak jarang ditemukan beberapa hambatan pada anak, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu gangguan fungsi panca indera. Yang banyak menimbulkan masalah pada anak adalah gangguan panca indera, penglihatan dan pendengaran. Kekurangan daya penglihatan ataupun pendengaran dapat diketahui bila derajat penyimpangannya sudah cukup besar dari yang normal. Sebaliknya, bila taraf kekurangannya masih ringan, cukup sulit untuk mendeteksi kesulitan yang dihadapi oleh anak. Yang kedua yaitu cacat tubuh. Umumnya cacat tubuh terdapat pada tangan, kaki, atau wajah. Bila seorang anak mengalami cacat tubuh pada tangan atau kaki, maka perkembangannya akan mengalami gangguan, karena pada masa usia dini, kemampuan tubuh sangat penting untuk menunjang perkembangannya. Sedangkan cacat pada wajah akan menumbuhkan rasa tidak percaya diri pada anak. Yang selanjutnya yaitu kegemukan atau obesitas. Kegemukan selalu dianggap bahaya pada tingkat usia manapun karena akan membahayakan kesehatan. Kegemukan ditemukan pada anak usia dini. Hal tersebut perlu diwaspadai karena berbahaya bagi perkembangan selanjutnya. Membahayakan kesehatan yang dapat berakibat penyakit jantung, diabetes, atau kencing manis, tekanan darah tinggi, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu gangguan gerak peniruan atau stereotipik. Gejala yang tampak pada gangguan stereotipik adalah gerakan motorik kasar yang tidak wajar, gerakan yang disebabkan karena kebiasaan tetapi mempunyai akibat yang tidak baik dan seringkali berkepanjangan. Yang selanjutnya perkembangan kognitif dan kepribadian. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif dan kepribadian. Dalam perkembangannya ditemukan beberapa kendala yang dihadapi anak, diantaranya anak sulit mengerti bila dijelaskan tentang sesuatu, lambat dalam mengerjakan sesuatu, atau keliru dalam menyelesaikan suatu persoalan, dan sulit berkonsentrasi. Dapat pula menyangkut inteligensi yang rendah yang disebut lemah mental. Lemah mental ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu ringan dengan IQ 50-70. Yang kedua sedang dengan IQ 35-49. Yang ketiga yaitu berat dengan IQ 20-30. Yang ketiga yaitu perkembangan emosi dan sosial. Secara umum, masalah emosional dan sosial yang sering muncul pada anak ini antara lain rasa cemas yang berkepanjangan atau takut yang tidak sesuai dengan kenyataan, kecenderungan depresi, permulaan dan sikap apatis dan menghindar dari orang-orang di lingkungannya. Yang ketiga itu sikap yang bermusuhan terhadap anak dan orang lain. Selanjutnya gangguan tidur, gelisah, mengigau, dan mimpi buruk. Yang terakhir yaitu gangguan makan atau nafsu makan sangat menurun.
Selanjutnya pertemuan ke-6 yaitu klasifikasi masalah anak usia dini dari aspek perkembangan bahasa, seni, dan moral dan agama. Yang pertama yaitu perkembangan bahasa. Menurut Miller, bahasa adalah suatu urutan kata-kata. Bahasa juga dapat digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai tempat yang berbeda atau waktu yang berbeda. Kemampuan berbahasa itu merupakan aspek yang sangat penting yang perlu dikuasai anak. Tapi tidak semua anak mampu menguasai kemampuan ini. Ketidakmampuan anak berkomunikasi secara baik karena keterbatasan kemampuan menangkap pembicaraan anak lain atau tidak mampu menjawab dengan benar. Masalah perkembangan bahasa terkait dengan terbatasnya pembendaharaan kata anak, gangguan artikulasi seperti sulit mengucapkan huruf S, R, S, L, F, Z, S, atau C. Gagap merupakan salah satu masalah bahasa pada anak usia dini. Contohnya yaitu anak saat dipanggil atau ditanya sesuatu tidak mau menyahut atau menjawab, hanya diam saat ditanya atau dipanggil. Yang kedua yaitu perkembangan seni. Dalam kehidupan keseharian, aspek perkembangan seni merupakan suatu aspek yang terkadang terlupakan. Padahal dengan seni anak dapat mengembangkan beberapa aspek perkembangan lainnya seperti menyanyi, sambil belajar huruf dan angka untuk membantu mengembangkan aspek kognitif dan kepribadian. Permasalahan perkembangan seni ini pada anak usia dini yaitu kemauan anak untuk mengembangkan kemampuan seni terbatas karena tidak ada dukungan dari keluarga. Yang ketiga yaitu perkembangan moral dan nilai-nilai agama. Moral dan nilai-nilai agama anak akan berkembang dengan baik apabila anak memperoleh contoh dan teladan serta arahan dari orang-orang terdekatnya, karena aspek perkembangan ini juga sangat membutuhkan model dan pembiasaan yang baik dan terus-menerus dari orang tua, guru, dan di lingkungan. Nah, permasalahan perkembangan moral dan nilai-nilai agama yang sering terjadi yaitu anak tidak mematuhi perkataan orang tua dan guru, sering melawan. Pertemuan ke-7, perilaku salah asuh terhadap pendidikan anak usia dini. Pola asuh yaitu cara-cara yang dilakukan orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dan tanggung jawab kepada anak. Pola asuh yang diterapkan setiap orang tua itu akan mempengaruhi pada bentuk-bentuk perilaku anak. Menurut Ramli, mengelompokkan pola asuh orang tua ke dalam 5 pola, meliputi pola asuh otoriter, di mana pola asuh otoriter ini cenderung membatasi perilaku kasih sayang, sentuhan, dan kelekatan emosi orang tua anak sehingga orang tua dan anak seakan memiliki dinding pembatas yang memisahkan si otoriter atau orang tua dengan si patuh. Kedua yaitu pola asuh demokratis, yaitu pola asuh orang tua yang demokratis pada umumnya ditandai dengan adanya sikap terbuka antara orang tua dan anak, adanya kerjasama antara orang tua dan anak diakui sebagai pribadi. Demokratis itu cenderung mendorong anak untuk terbuka namun bertanggung jawab dan mandiri terhadap apa yang dilakukannya. Yang ketiga yaitu pola asuh permisif. Pola asuh ini yaitu didominasi oleh anak, sikap longgar atau kebebasan dari orang tua, tidak ada bimbingan dan pengarahan dari orang tua, kontrol dan perhatian orang tua sangat kurang. Pola asuh yang permisif yang cenderung memberi kebebasan terhadap anak untuk berbuat apa saja sangat tidak kondusif bagi pembentukan karakter anak. Yang selanjutnya yaitu pola asuh perlindungan berlebihan, yang termasuk perlindungan berlebihan dalam hal ini adalah memanjakan, memenuhi segala
sesuatu yang diinginkan dan mencapai segala kewajiban dan tanggung jawab si anak. Mencampuri segala kewajiban dan tanggung jawab si anak. Yang kelima yaitu pola asuh dengan sikap memanjakan. Pola asuh ini yaitu mengikuti segala keinginan yang diminta oleh anak setiap kali anak menginginkan sesuatu. Jika permintaan atau keinginan anak tidak dapat diterima, selalu diganti dengan sesuatu yang lain. Anak akan terbiasa menerima tanpa pernah memberi atau memerintah dan melarang tanpa mengetahui kewajiban dan tanggung jawabnya. Anak akan tumbuh menjadi anak yang tidak peduli, tidak ada aturan yang dapat mengendalikannya, tidak mampu memikul tanggung jawab, dan selalu mengandalkan orang lain dalam segala sesuatu. Sedangkan menurut Hoffman dalam Ernaulan membedakan pengasuhan orang tua atas 3 kelompok, yaitu pola asuh bina kasih, di mana orang tua memberikan penjelasan atau alasan atas permintaan agar anak mengubah tingkah lakunya. Orang tua memujuk anak agar menurut atau mengubah tingkah lakunya yang negatif secara sukarela. Yang kedua yaitu pola asuh unjuk kuasa. Orang tua mengasuh dengan memperlihatkan tingkah lakunya yang mengakibatkan anak merasakan tekanan dari luar agar ia bertingkah laku sesuai dengan kehendak orang tua. Yang terakhir yaitu pola asuh lepas kasih. Orang tua pengasuh dengan memperlihatkan pernyataan atau kemarahan ketidaksetujuan orang tua terhadap anak yang sifatnya non-fisik, dengan implikasi bahwa kasih sayang tidak dipulihkan sampai anak bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Pertemuan ke-9, peran guru sebagai pembimbing bagi anak usia dini dan seberapa besar peran guru dalam perkembangan anak. Peran guru dalam pendidikan anak usia dini yaitu sebagai seorang pendidik memiliki peran secara umum yaitu sebagai konservator atau pemelihara sistem nilai yang merupakan sumber norma kedewasaan. Yang kedua, inovator atau pengembang sistem nilai ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu transmitter atau penerus sistem nilai kepada anak didik. Yang keempat itu transformation atau penerjemah atau sistem nilai melalui penjelmaan dalam pribadi dan perilakunya. Yang kelima yaitu organisator atau penyelenggara. Terciptanya proses pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara formal atau kepada pihak yang mengangkat dan menugaskannya maupun secara moral kepada anak didik serta Tuhan yang menciptakannya. Peran guru yang lainnya yaitu sebagai konektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor, evaluator. Ini menurut Saiful Bahari. Peran guru sebagai pembimbing, pengarah, dan pendamping anak usia dini yaitu seorang guru harus menciptakan lingkungan yang kondusif. Lingkungan hendaklah diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik dan menyenangkan dengan memperhatikan keamanan serta kenyamanan yang dapat mendukung kegiatan bermain dan belajar anak. Guru pada pendidikan anak usia dini berperan juga sebagai pembimbing, pengarah, dan pendamping, harus menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Dapat dilakukan oleh anak yang disiapkan oleh guru melalui kegiatan-kegiatan yang menarik, menyenangkan, untuk membangkitkan rasa ingin tahu anak serta memotivasi anak untuk berpikir kritis dan menemukan hal-hal baru. Peran guru dalam perkembangan anak itu kalau di sekolah itu sangat besar karena guru yang membimbing anak untuk proses perkembangan selanjutnya. Pertemuan ke-10, peran orang tua sebagai konselor bagi anak.
Menurut Kartono, peran orang tua dalam mewujudkan kepribadian anak antara lain bisa diwujudkan dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kedua orang tua harus mencintai dan menyayangi anak-anaknya. Yang kedua, kedua orang tua harus menjaga ketenangan lingkungan rumah dan menyiapkan ketenangan jiwa anak-anak. Yang ketiga, saling menghormati antara kedua orang tua dan anak-anak. Yang keempat, mewujudkan kepercayaan. Yang kelima, mengadakan perkumpulan dan rapat keluarga atau kedua orang tua dan anak. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan orang tua sebagai konselor yang bijak yaitu menciptakan hubungan yang baik, mendengarkan sepenuh hati, mengenali persoalannya, berempati terhadapnya, menjadi pendengar yang baik, jangan berlagak seperti guru, bisa menyimpan rahasia anak. Pertemuan ke-11, program bimbingan konseling pada anak usia dini. Setiap anak itu berbeda, setiap anak memiliki karakteristik masing-masing. Seorang guru dan pendamping, kita tidak bisa menyamakan antara satu anak dengan anak lainnya. Setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada 6 aspek perkembangan yaitu aspek bahasa, sosial emosional, kognitif, dan lainnya. Jika salah satu aspek anak tidak berkembang dengan baik atau terhambat, maka akan berpengaruh di aspek lainnya. Misalnya aspek bahasa. Di aspek bahasa anak itu sangat penting karena di aspek bahasa anak berkomunikasi dengan kawan. Dalam bimbingan konseling, bagi anak perlu melihat dua hal. Yang pertama yaitu setiap hal perlu dikembangkan secara optimal. Yang kedua, anak-anak akan mengalami masalah perkembangan. Perlu mendapat bantuan khusus sesuai dengan permasalahannya. Jika seorang guru melihat anak mengalami masalah, misalnya lambat jika dipanggil oleh guru, harus cepat menanganinya. Nah, di sini bukan hanya guru yang berperan, tapi orang tua juga sangat berperan penting dalam memperbaiki permasalahan yang terjadi pada anak. Dalam menangani masalah ini, kita sebagai seorang guru atau pendamping tidak boleh membedakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Setiap anak harus diperlakukan sama. Tidak ada anak yang kaya, tidak ada anak yang miskin, harus disamaratakan dalam menangani masalah tersebut. Karena dunia anak adalah dunia bermain. Orang tua tidak bisa memaksa anak usia 4 tahun harus bisa kali-kali atau bisa bahasa Inggris, harus lancar bahasa Indonesia. Dan orang tua jangan merasa bangga ketika anak sudah berperilaku seperti orang dewasa. Seperti anak pandai memakai lipstik ataupun centil, karena dunia anak usia dini itu bermain sambil belajar, masih dunia bermain. Dalam buku bimbingan konseling anak usia dini, menurut Syawuddin, ada beberapa ciri bimbingan dan konseling bagi anak usia dini. Yang pertama yaitu proses bimbingan konseling harus disesuaikan dengan pola pikir dan pemahaman anak. Yang kedua, pelaksanaan bimbingan terintegrasi dengan pembelajaran. Harus ada dalam program pembelajaran atau RPP di setiap harinya. Waktu bimbingan sangat terbatas. Waktu bimbingan guru dengan anak di PAUD itu hanya sekitar 2 atau sampai 3 jam. Nah, di sini bimbingannya dilakukan secara bermain dan ada keterlibatan teman sebaya. Yang selanjutnya ada keterlibatan orang tua. Yang terakhir, ruang lingkup layanan bimbingan konseling.
Bimbingan bagi anak usia dini terdiri atas 5 bentuk layanan, yaitu layanan pengumpulan data, layanan informasi, layanan konseling, dan layanan penempatan, dan yang terakhir layanan evaluasi dan tindak lanjut. Kelima bentuk layanan bimbingan dimaksud akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu layanan pengumpulan data. Dimaksudkan untuk menyaring informasi-informasi yang diperlukan guru atau pendamping anak usia dini dalam memahami karakteristik, kemampuan, dan permasalahan yang mungkin dialami anak. Data ini penting karena untuk memberikan bantuan terhadap anak. Seorang guru atau pendamping yang berperan sebagai pembimbing perlu mengetahui siapa anak yang dibimbing, bagaimana latar belakang kehidupannya, siapa orang-orang yang dekat dengannya, apa masalah yang mungkin dihadapi, dan sebagainya. Dengan berbekal pemahaman terhadap anak, guru atau pendamping dapat lebih menentukan upaya bimbingan yang akan dilakukan. Kedua, layanan informasi dimaksudkan untuk memberikan wawasan dan pemahaman baik untuk anak maupun bagi orang tua. Untuk anak usia dini yang relatif masih muda, masih sangat sedikit informasi atau pengetahuan yang diketahui dan dipahami anak. Sebaliknya, bagi orang tua, melalui layanan informasi ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya yang berkaitan dengan tumbuh kembang anaknya. Misalnya, dalam dampak negatif dari sering anak bermain HP atau lain sebagainya. Layanan informasi ini bersifat preventif atau pencegahan. Selain dari itu juga merupakan upaya pengembangan kemampuan yang dimiliki anak. Yang ketiga yaitu layanan konseling dimaksudkan untuk memberikan bantuan bagi anak yang diduga mengalami masalah tertentu, baik yang menyangkut masalah pribadi, sosial dan masalah lainnya. Proses konseling pada anak usia dini berbeda dengan konseling yang dilakukan pada remaja atau orang dewasa. Remaja atau orang dewasa cenderung menyadari bahwa dirinya mengalami masalah tertentu dan memiliki keinginan untuk memperbaiki masalahnya. Sehingga pada proses konseling cenderung mereka datang sendiri menemui petugas bimbingan. Berbeda dengan remaja atau orang dewasa, anak usia dini belum bisa menyadari bahwa mereka memiliki masalah tertentu. Guru atau pendamping dapat menganggap seorang anak memiliki masalah dilihat dari perubahan tingkah laku atau kemampuan yang ditunjukkan anak. Mungkin guru atau pendamping melihat satu anak mengalami penurunan kemampuan, atau anak tidak menunjukkan peningkatan kemampuan. Mungkin juga anak menunjukkan perubahan sikap yang tiba-tiba. Karena anak-anak masih bersifat labil dan bertingkah laku apa adanya, maka gurulah yang dapat mengetahui adanya perubahan sikap yang ditunjukkan anak. Nah, di sini contohnya yaitu misalnya anak yang hyperaktif tiba-tiba menjadi pendiam. Guru harus mencari permasalahannya, apakah anak mengalami masalah di rumah atau sama kawan, dan guru harus menyelesaikannya agar anak kembali aktif dalam melakukan kegiatannya. Selanjutnya yaitu layanan konseling dilakukan dengan mengikuti beberapa langkah seperti yang diungkapkan dalam uraian, yaitu melakukan identifikasi masalah, yang kedua diagnosis, yang ketiga prognosis, yang keempat treatment, dan yang kelima evaluasi dan tindak lanjut. Keempat yaitu layanan penempatan, yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan anak memperoleh penempatan yang tepat sesuai dengan kondisi dan potensinya. Melalui layanan penempatan ini, diharapkan anak dapat berada pada posisi dan pilihan yang tepat. Ketika anak sedang belajar, mungkin akan ditemukan anak-anak yang memiliki kemampuan-kemampuan yang cukup tinggi, misalnya dalam hal kemampuan merespon berbagai hal yang diberikan guru atau pendamping pada anak. Seorang anak yang cerdas umumnya dapat dengan mudah dan cepat menyelesaikan suatu persoalan yang diberikan padanya, sementara anak yang lambat menunjukkan kemampuan sebaliknya. Yang terakhir yaitu layanan
penempatan dapat diberikan pada anak yang memiliki kemampuan berbeda. Hal ini dimaksudkan agar anak mendapatkan layanan dan kesempatan untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Selain memberikan pada anak berkemampuan lebih, maka layanan penempatan juga diberikan pada anak yang berkemampuan kurang. Hal ini dilakukan karena anak perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai kapasitas kemampuannya. Yang terakhir yaitu kelima, layanan evaluasi dan tindak lanjut. Merupakan layanan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penanganan yang telah dilakukan guru atau pendamping. Ukuran keberhasilan suatu layanan bimbingan dan konseling dapat dilihat dari seberapa jauh perubahan perilaku yang terjadi pada anak. Keberhasilan layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini tidak dapat dihitung dalam ukuran waktu yang pendek, karena kemampuan anak untuk memahami, beradaptasi, dan mengubah perilaku bukanlah suatu hal yang mudah. Anak akan sangat dipengaruhi oleh keadaan di saat anak berada dan setiap anak memiliki kapasitas kemampuan yang berbeda-beda. Layanan evaluasi dan tindak lanjut dilakukan di akhir kegiatan program bimbingan yang direncanakan guru atau pendamping. Dan dengan dilakukannya layanan tindak lanjut, guru atau pendamping dapat mengetahui keberhasilan layanan yang telah dilakukannya, yang berkaitan dengan pengumpulan data, penyampaian informasi, pelaksanaan konseling pada anak, dan layanan penempatan yang telah dilakukan. Melalui layanan ini, guru atau pendamping dapat menganalisis berbagai sebab ketidakberhasilan program yang telah direncanakan, serta dengan layanan tindak lanjut dapat memberikan perbaikan terhadap proses bimbingan yang dilakukan. Selain itu, dengan layanan ini dapat memberikan umpan balik kepada pihak lain, sehingga atas dasar umpan balik itu dapat dilakukan usaha perbaikan program bimbingan. Layanan tindak lanjut sekaligus berfungsi sebagai alat penilaian terhadap program bimbingan yang telah dilaksanakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-12 yaitu jenis layanan bimbingan konseling. Berikut ini akan dibahas bentuk-bentuk layanan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini yang meliputi layanan pengumpulan data. Yang pertama yaitu layanan orientasi, yaitu layanan untuk membekali diri anak untuk memasuki suasana baru atau lingkungan baru. Anak akan mudah menyesuaikan diri terhadap pola kehidupan, kegiatan belajar, dan kegiatan lain yang mendukung keberhasilan mereka sebagai siswa. Yang kedua yaitu layanan informasi. Itu layanan yang bertujuan untuk membekali anak berbagai pengetahuan dan pemahaman yang berguna untuk mengenal diri sendiri anak, selain untuk pemahaman dan pencegahan. Yang ketiga yaitu layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan untuk memperoleh penempatan dan penyaluran secara tepat sesuai dengan potensi, bakat, dan minat serta kondisi pribadi anak. Yang keempat, layanan pembelajaran, yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik memahami dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, keterampilan dan materi belajar yang baik sesuai dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya. Yang kelima yaitu layanan bimbingan individual, yaitu layanan untuk mendapatkan layanan secara langsung, secara tatap muka dengan guru pembimbing yang langsung berperan sebagai pembimbing dalam rangka pembahasan dan pengentasan masalah yang dihadapi anak. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok, yaitu layanan yang bertujuan untuk memungkinkan anak memperoleh kesempatan bagi pembahasan masalah yang dialami melalui dinamika kelompok yang dilakukan dengan suasana kelompok. Yang ketujuh yaitu layanan konsultasi. Layanan yang dilaksanakan konselor atau guru terhadap orang tua anak dengan harapan orang tua anak memperoleh wawasan pemahaman dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani masalah yang dialami oleh anak. Yang ke-8 yaitu layanan mediasi, yaitu layanan bimbingan yang dilaksanakan oleh guru terhadap dua orang anak yang mengalami masalah ketidakcocokan dalam rangka menciptakan hubungan yang positif dan kondusif di antara anak. Pertemuan ke-13 yaitu teknik pengumpulan data pada layanan bimbingan konseling PAUD. Yang pertama yaitu teknik tes.
Menurut Peter dan Scherzer, tes adalah suatu prosedur yang sistematis untuk mengobservasi perilaku individu dan mendeskripsikan perilaku melalui skala angka atau sistem kategori. Adapun secara keseluruhan, jenis-jenis tes yang harus diketahui dan dipahami oleh konselor dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok tes. Yang pertama yaitu tes kecerdasan. Tes kecerdasan merupakan kemampuan atau kecakapan individu untuk berpikir abstrak. Kecakapan ini sangat berkaitan dengan kemampuan untuk memahami, menganalisis, memecahkan masalah, dan mengembangkan sesuatu dengan menggunakan rasio atau pemikirannya. Yang kedua yaitu tes bakat. Sukmadita menegaskan bahwa tes bakat aptitude test adalah mengukur kecakapan potensial yang bersifat khusus yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu tes prestasi belajar. Budiamin dan Setiawati mengungkapkan bahwa tes prestasi belajar adalah suatu perangkat kegiatan atau alat yang dimaksudkan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya dalam domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua yaitu teknik non-test. Teknik non-test merupakan prosedur pengumpulan data yang dirancang untuk memahami pribadi peserta didik yang pada umumnya bersifat kualitatif. Teknik ini tidak memakai alat yang bersifat mengukur, namun hanya memakai alat yang bersifat menghimpun atau mendeskripsikan saja. Pada uraian berikut ini akan dikemukakan teknik-teknik pengumpulan data. Teknik non-test secara lebih rinci seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dapat dilakukan guru atau pendamping untuk mendapatkan berbagai informasi atau data tentang perkembangan dan permasalahan anak. Yang kedua yaitu wawancara atau interview merupakan teknik untuk mengumpulkan informasi melalui komunikasi langsung dengan responden atau individu yang diminta informasi. Dalam konteks anak usia dini, respon dimaksudkan bisa peserta didik sendiri, orang tua peserta didik, teman-temannya, atau orang lain yang dimintai keterangan tentang peserta didik dengan mengemukakan sejumlah pertanyaan secara lisan dan jawab secara lisan pula. Yang ketiga, angket atau kuesioner didefinisikan sebagai sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis tentang data faktual atau opini yang berkaitan dengan diri responden yang dianggap fakta atau kebenaran yang diketahui dan perlu dijawab oleh responden. Yang keempat yaitu sosiometri. Sosiometri didefinisikan sebagai teknik untuk memetakan relasi daya tarik dan daya tolak antar anggota dalam suatu kelompok. Hasil dari pengungkapan relasi antar anggota kelompok lazim disajikan dalam bentuk peta hubungan atau diagram yang biasanya disebut sosiogram. Yang kelima, catatan anekdot. Catatan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang bersifat pengamatan atau observasi karena guru atau pendamping sebagai pengamat hanya mencatat berbagai peristiwa yang terjadi selama proses kegiatan belajar anak berlangsung atau ketika anak bermain di luar tempat belajar. Yang keenam, pemeriksaan medis. Pemeriksaan medis merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan guru atau pendamping anak usia dini untuk mengetahui berbagai kelemahan dan penyakit yang diderita anak, khususnya yang berkaitan dengan aspek fisik. Yang ketujuh yaitu kunjungan rumah atau home visit. Merupakan salah satu bentuk dari layanan bimbingan dan konseling. Kunjungan ini dapat digunakan oleh guru sebagai salah satu teknik untuk lebih memahami bagaimana perkembangan dan permasalahan yang dihadapi anak. Kedelapan, autobiografi dan catatan harian. Autobiografi atau disebut juga riwayat atau karangan pribadi merupakan ungkapan pribadi peserta didik tentang pengalaman hidupnya, cita-citanya, minatnya, ataupun keadaan keluarganya, dan lain-lain. Yang ke-9 yaitu studi kasus. Studi kasus merupakan teknik memahami individu dan mempelajari perkembangan peserta didik secara komprehensif yang diperoleh dari berbagai pihak yang berwenang seperti guru, orang tua, dokter, dan polisi. Yang ke-10 konferensi kasus
merupakan didefinisikan sebagai suatu pertemuan di antara beberapa unsur sekolah untuk membahas seorang atau beberapa orang peserta didik yang memiliki masalah. Yang ke-11 yaitu studi dokumentasi. Didefinisikan sebagai teknik untuk memperoleh sejumlah informasi yang bersifat dokumen dari beberapa dokumen yang ada baik di kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain. Pertemuan ke-14, layanan evaluasi dan tindak lanjut pada program bimbingan konseling anak usia dini. Evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengumpulan informasi atau data untuk mengetahui efektivitas atau keterlaksanaan dan ketercapaian kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya mengambil keputusan. Evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini adalah segala upaya, tindakan, atau proses untuk menentukan derajat kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan konseling pada kegiatan pendidikan anak usia dini dengan mengacu pada kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan program bimbingan konseling yang dilaksanakan. Evaluasi diperlukan untuk memperoleh umpan balik terhadap keefektifan layanan bimbingan konseling yang telah dilaksanakan. Fungsi evaluasi pada kegiatan bimbingan konseling untuk anak usia dini yaitu memberikan umpan balik atau feedback kepada pendidik untuk memperbaiki atau mengembangkan program bimbingan konseling, memberikan informasi ke berbagai pihak tentang perkembangan anak. Macam aspek kegiatan evaluasi pada program bimbingan konseling untuk anak usia dini. Evaluasi proses untuk mengetahui keefektifan layanan bimbingan konseling dilihat dari prosesnya. Evaluasi hasil untuk memperoleh informasi layanan bimbingan konseling dilihat dari hasil. Pertemuan ke-15, pelaporan bimbingan konseling anak usia dini. Kegiatan pelaporan pada program bimbingan konseling untuk anak usia dini merupakan bagian dari kegiatan manajerial yang bertujuan untuk menyampaikan data dan informasi kepada berbagai pihak, khususnya orang tua mengenai perkembangan dan permasalahan yang telah dicapai oleh anak. Kegiatan pelaporan dapat dilakukan pendidik melalui pertemuan baik formal maupun informal dengan orang tua. Sebelum melakukan pelaporan, pendidik sebaiknya membuat perencanaan dan pengorganisasian program layanan bimbingan konseling untuk menentukan materi dan tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan pelaporan. Nurisan mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu proses yang kontinu. Yang pertama yaitu perencanaan program secara matang. Manfaat dilakukannya perencanaan program secara matang yaitu kejelasan arah pelaksanaan program bimbingan konseling, adanya kemudahan mengontrol dan mengevaluasi kegiatan bimbingan konseling yang dilakukan pada kegiatan bimbingan konseling untuk anak usia dini. Terlaksananya program kegiatan bimbingan konseling secara lancar, efisien, dan efektif. Yang kedua, pengarahan sebelum pelaporan kegiatan bimbingan dan konseling. Pengarahan adalah salah satu aspek penting dalam manajemen program layanan bimbingan dan konseling. Pentingnya pengarahan dalam program bimbingan dan konseling yaitu menciptakan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh staf bimbingan yang ada, untuk mendorong staf bimbingan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, memungkinkan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program yang telah direncanakan. Setelah pengarahan, kegiatan selanjutnya adalah menentukan materi yang akan disampaikan pada kegiatan pelaporan dengan menentukan pula siapa yang akan diberi laporan tersebut. Yang ketiga, substansi pelaporan dalam program bimbingan dan konseling. Manfaat kegiatan pelaporan dalam kegiatan bimbingan konseling untuk anak usia dini yaitu mengontrol kegiatan dari para personel bimbingan konseling, mengontrol kemungkinan hambatan yang ditemui personel dalam melaksanakan tugasnya, memungkinkan dicarinya jalan keluar terhadap hambatan dan masalah yang ditemui, memungkinkan terlaksananya program bimbingan konseling secara lancar sesuai tujuan yang ditetapkan, mengetahui gambaran perkembangan dan permasalahan yang dihadapi anak,